Saya Rodatul Jana Sijabat dengan NPM 2308260215 dari angkatan 23 kelas C ingin menjelaskan tentang sistem urinari dari blok BSO2. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas tentang organ dari sistem urinari. Jadi organ sistem urinari ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada organ sistem urinari atas dan organ sistem urinari bawah. Untuk organ sistem urinari atas, dia itu terbagi menjadi dua, ada ginjal atau renal dan ureter. Jadi untuk renal ini terbagi menjadi dexter dan sinister. Dia di setiap struktur masing-masing ini dia terdapat sebuah lapisan, yaitu seperti ada namanya korteks dan medula. Jadi untuk yang korteks itu dia itu struktur berupa lapisan sisi luar berwarna coklat gelap. Terus dia ada di korteks ini namanya kolumna renalis. Untuk yang medulanya dia itu lapisan sisi dalam berwarna coklat lebih terang dibandingkan struktur korteks renalis. Dia itu ada namanya, dia dijumpai seperti piramid renalis. Terus untuk di renalis ini juga terdapat sinus renalis, yaitu struktur berupa ruangan di dalam hilus renalis. Dia itu dijumpai pelvis renalis. Yang kedua, dari organ sistem urinari atas, dia itu ada juga namanya ureter. Jadi ureter ini juga terbagi menjadi dua, yaitu dexter dan sinister. Jadi di ureter ini ada 3 tempat penyempitan, yaitu pertama tempat permulaan organ ureter yang terhubung dengan akhir struktur pelvis renalis di kavitas abdomen atau di perut. Lalu yang kedua, tempat organ ureter yang melengkung memasuki aparatur pelvis superior atau PAP serta melintasi arteri iliaka communis. Yang penyempitan ketiga, dia itu ada tempat organ ureter yang menembus dinding sisi posterior organ vesika urinari di kavitas pelvis. Untuk dia pembuluh darah, untuk organ sistem urinari atas ini, dia itu untuk yang renal, dia ada namanya arteri renalis. Dia itu berasal dari aorta abdominalis setinggi vertebra L1, lumbar 1 sampai lumbar 2. Untuk yang venanya, dia namanya vena renalis. Dia itu keluar dari hirus renalis dexter dan sinister, berada di ventral arteri renalis. Dia bermuara ke vena cava inferior. Dan untuk persarapan dari organ renalis ini, dia itu berasal dari plexus renalis atau simpatis parasimpatis. Untuk pembuluh darah dari sistem organ urinari atas yang ureter, dia itu untuk arterinya dia ada arteri renalis. Dia memperdarahi ujung atas organ ureter. Baru dia ada arteri testicularis, itu yang untuk maskulina atau pria, atau arteri ovarika untuk feminina atau perempuan. Dia itu memperdarahi sisi tengah organ ureter. Dia berasal dari cabang aorta abdominalis. Terus dia ada arteri vesika inferior, memperdarahi organ ureter di kavitas pelvis. Dia itu berasal dari cabang arteri iliaka interna. Untuk venanya, dia menyesuaikan nama dengan arterinya. Dan untuk persarafan dari organ ureter ini, dia itu berasal dari plexus aorta dan plexus renalis. Juga ada plexus hypogastricus superior inferior. Jadi untuk yang kedua, dia ada bagian organ dari sistem urinari bawah. Yang pertama itu ada dia namanya vesika urinari. Yang kedua, dia ada namanya organ sistem urinari bawah. Jadi itu yang pertama dia ada vesika urinari. Jadi di vesika urinari ini dijumpai topografi berupa yang pertama ada namanya apex vesika urinari, fundus vesika urinari, corpus vesika urinari, kolum vesika urinari, facies vesika urinari. Lalu setelah vesika urinari, dia juga ada namanya organ yaitu
prostat. Dia itu terdiri dari basis prostat dan apeks prostat. Jadi di prostat ini dijumpai lobus, yaitu lobus anterior prostat, lobus medius atau tengah prostat, lobus posterior prostat, dan lobus dexter dan sinister prostat. Dan untuk organ yang terakhir yaitu ada uretra. Jadi uretra ini mempunyai bagian organ yang untuk maskulina dia itu ada uretra pars prostatica, uretra pars membranosa. Jadi di uretra pars membranosa ini dia ada juga namanya uretra posterior sama atau proximal uretra. Dan yang terakhir dia ada uretra pars spongiosa. Jadi untuk pembuluh darah dari organ vesika urinaria ini, dia untuk arterinya dia ada arteri vesikalis superior, vesikalis inferior, dia itu berasal dari cabang arteri iliaca interna. Untuk yang venanya dia ada membentuk plexus venosus vesikalis, dia itu bermuara ke vena iliaca interna. Untuk persarafan urinarinya itu dia ada simpatis, dia di bawah dari organ medula spinalis setinggi lumbalis atas dan thoracis inferior melalui plexus hipogastrika superior. Untuk parasimpatisnya di bawah dari organ medula spinalis setinggi sacralis melalui nervus spalicinus pelvicus dan plexus hipogastricus inferior. Dan untuk pembuluh darah dari organ prostat, dia itu untuk arterinya dia ada cabang arteri vesikalis inferior sama rectalis media. Dia berasal dari cabang arteri iliaca interna. Untuk venanya sama membentuk plexus venosus prostaticus, dia bermuara ke vena iliaca interna. Pendarahan dari pembuluh darah dari organ uretra, dia yang maskulina dia ada namanya yang untuk arterinya arteri rectalis, arteri vesikalis inferior, dia berasal dari arteri iliaca interna juga. Dia ada juga arteri bulbopenis sama arteri uretralis, dia berasal dari cabang-cabang arteri pudenda interna. Untuk venanya melalui plexus vesicopudendalis, dia bermuara ke vena pudenda interna. Lalu untuk yang uretra yang feminina, dia arterinya itu cabang dari arteri vesikalis inferior, arteri uterina, arteri pudenda interna, dia berasal dari cabang-cabang arteri iliaca interna juga. Untuk venanya, dia melalui plexus venosus vesikalis bermuara ke pudenda interna. Jadi cara kerja sistem urinari yaitu yang pertama ginjal menyaring darah. Jadi ginjal menyaring atau mengeluarkan zat-zat limbah yang tidak diperlukan lagi seperti urea, kreatinin, dia melalui proses filtrasi atau penyaringan. Terus kandung kemih atau vesika urinaria mengisi dan menyimpan urin. Jadi vesika urinaria ini mengisi secara bertahap seiring dengan produksi urin yang terus-menerus oleh ginjal. Setelah itu ada uretra mengeluarkan urin saat buang air kecil. Jadi proses pengeluaran urin dilakukan oleh uretra. Dia berkontraksi otot kandung kemihnya atau vesika urinarinya dan relaksasi sphincter uretranya. Jadi untuk fungsi masing-masing organnya itu seperti ginjal, dia mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Jadi dia mengatur konsentrasi ion seperti natrium dan kalium. Lalu untuk kandung kemih dia mengatur pengeluaran urin. Kandung kemih dikendalikan oleh otot-otot polos. Yang terakhir dari uretra memindahkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Jadi untuk sistem organ urinari yang peran utamanya itu dia ada ginjal yang menghasilkan urin, lalu dia ada vesika urinaria yang menampung urin atau menyimpan urin. Setelah itu ada uretra yang dapat mengeluarkan urin keluar tubuh. Jadi untuk yang terakhir yaitu pembuluh darah, mungkin sama saja yang seperti sudah saya sampaikan. Mungkin ini yang agak lebih singkatnya saja ya. Yang ini oke. Dan di sini saya sertai dengan referensi, mungkin dapat dilihat. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang difahami.
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.